sudah pekan keempat yang kita belajar online. Sekarang kita akan lanjutkan masih di materi tentang asam basa mengenai konsep pH. Ya, saya yakin kalian sudah mendengar apa sih itu pH. Cuman kita akan sedikit mengukurkan di sini pertemuan kali ini bagaimana cara memperoleh pH dan apa sih pentingnya kita belajar pH. Nah, sebenarnya kalau kita belajar pH itu ada 3 kondisi: asam, netral, dan basa. Di sini yang dijelaskan asam basa atau netral adalah larutan. Larutan yaitu zat yang dilarutkan dengan menggunakan pelarut air. Sehingga dalam penghitungan pH kita akan lebih banyak menggunakan teori asam basa Arrhenius. pH ini sangat penting terutama di dunia pengobatan, dunia industri, juga dalam metabolisme tubuh kita. Kenapa? Karena biasanya pH itu terkait dengan reaksi kimia apakah berjalan secara optimal atau enggak. Contoh misalkan mata kita merupakan memiliki cairan yang memiliki pH netral ya. Air mata ini kan berfungsi untuk juga membuang kotoran. Nah, biasanya pabrik-pabrik yang memproduksi obat dia harus membuat obat yang pH-nya mendekati pH air mata. Kenapa? Sehingga tidak menimbulkan iritasi. Begitu juga dengan lambung. Lambung itu kan memiliki pH tertentu yang efektif untuk membunuh kuman-kuman. Terlalu asam tidak bagus, terlalu basa juga tidak bagus. Nah, sekarang kita bahas di sini. Apa sih yang terjadi ketika asam, netral, atau basa? Ya. Jadi sebenarnya gini, baik asam, netral, atau basa, karena di sini dalam larutan berair, sedangkan air itu merupakan salah satu elektrolit lemah yang jika terurai dia akan menghasilkan H+ dan OH-. Baik asam, basa, dan netral dia punya H+ dan OH-. Tinggal nanti yang dilihat siapa yang dominan konsentrasinya. Kalau dia asam, maka konsentrasi H+-nya itu akan lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi OH-. Sehingga kita katakan larutan ini bersifat asam. Namun yang terjadi ketika konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-, maka yang terjadi adalah larutan bersifat netral. Ya. Yang terakhir adalah kalau misalkan ternyata konsentrasi H+ yang lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi OH-, maka larutan itu bersifat basa. Ya, jadi jangan sampai salah kaprah kalau dia ciri asam adalah memiliki ion H+. Ya, jadi ingat, baik asam, basa, dan netral, baik asam, basa maupun netral, mereka dua-duanya punya H+ dan punya OH-. Kalau di asam H+ yang dominan atau yang lebih tinggi, kalau dia basa OH- yang lebih tinggi. Oke, jadi sekarang kita akan melanjutkan ya. Jadi pH itu sebenarnya adalah perbandingan mengenai konsentrasi H+ dan OH-. pH sendiri memiliki kepanjangan yaitu power of hydronium, yaitu derajat keasaman atau kebasaan dari suatu larutan. Nanti konsepnya bisa dua, kita bisa menggunakan pH untuk menentukan keasaman atau kebasaan atau juga pOH. Ya. Apa bedanya? Kalau pOH yang menjadi parameter atau patokan adalah konsentrasi ion hidroksida, itu OH. Jadi kalau pH, power of hydronium, ion H+ atau ion H3O+. Nah, sebelum lanjut ke rumus, kita akan balik mundur ke materi minggu lalu, yaitu mengenai ionisasi air. Ya, air dalam fase murni atau liquid, dia bersifat sedikit polar atau elektrolit lemah, sehingga dia terurai sedikit menjadi ion-ion penyusunnya, yaitu ion H+ dan ion OH-. Kalau kita susun ulang ini ya, untuk mendapatkan rumus KW atau kesetimbangan air, maka rumusnya adalah konsentrasi produk, yaitu ion H+ dikali dengan konsentrasi ion OH- dibagi dengan konsentrasi reaktan. Karena konsentrasi reaktan dalam fase liquid, berarti kita coret, sehingga yang tersisa dari persamaan kita hanyalah H+ dan OH. Nah, artinya apa? Artinya untuk menunjukkan konsentrasi keasaman atau kebasaan, kita bisa menggunakan H+ dan juga OH-. Kalau dia larutan asam,
bisa kita tahu OH-nya dengan menggunakan rumus ini. KW sama dengan H plus dikali OH min. Contoh, saya punya sulfat dengan konsentrasi 0,04 molar. Tentukan berapakah konsentrasi OH-nya. Oke, sekarang kita cek. Asam sulfat ini ya adalah senyawa asam. Kenapa? Karena dia di depannya H. Ya kan, kemarin kita udah bahas kalau senyawa yang rumus depan awalan adalah H, berarti salah satu indikasi bahwa dia adalah senyawa asam. Kalau kita uraikan, H2SO4 ini akan terurai sempurna menjadi 2H plus ditambah SO4 2-, ya. Apakah H2SO4 termasuk asam kuat atau asam lemah? Asam sulfat termasuk ke dalam kategori asam kuat, sehingga dia terionisasi sempurna, tanda panah 1. Sebenarnya salah satu ciri dia asam kuat atau asam lemah adalah ketika lihat kalau dia hanya diapit oleh unsur-unsur yang elektronegatif seperti S, O, dan N, maka berarti dia termasuk salah satu indikator bahwa dia senyawa asam kuat. Yang kedua, apakah ada nilai Ka untuk asam atau Kb yang diketahui? Kalau ada Ka yang disertakan di informasi soal, maka dia indikasi bahwa dia asam lemah. Tapi karena di sini nggak ada, jadi adalah asam kuat. Kalau kita mau tahu nilai OH min, berarti kita harus tahu dulu nilai H plusnya. H plusnya karena dia asam kuat, maka rumusnya adalah molaritas asam dikali valensi asam. Molaritas asam di sini 0,042. Biar gampang, kita ubah ke notasi bilangan berangkat. Ambil bilangan aslinya di belakang, itu adalah 4 dikali. Di belakang koma ada berapa angka? Di belakang koma ada 2 angka, jadi 10 pangkat minus 2 dikali valensi. Masih ingat valensi? Valensi adalah banyaknya ion H plus yang terurai. Atau kalau misalnya kalian nggak mau mengionisasikan, kalian cukup lihat indeksnya. Ini kan H2, ada 2 indeksnya. Tapi karena di sini kita udah uraikan, kita udah bisa lihat secara jelas bahwa dia adalah senyawa asam bervalensi 2. Kita 2. Dapatlah ternyata konsentrasi H plusnya adalah 4 kali 2, 8 kali 10 pangkat 2 molar. Ya, sekarang kita masuk KW sama dengan H plus kali OH min. OH min yang ditanya, OH min sama dengan KW dibagi H plus. Ingat, KW ini tetapan dan nilainya bergantung sama suhu tempat dia diukur. Kalau dia suhunya 25 derajat Celcius menggunakan air murni, maka nilai KW-nya 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, sekarang yang saya ambil adalah nilai KW untuk suhu 25 derajat Celcius dengan kondisi ya. Jadi sekarang 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi 8 kali 10 pangkat min 2. Ya. Jadi saya tidak jabarkan, jadi 1/8 kali min 14. Kalau dibagi berarti min 14 diambil min 2. Min ketemu min plus ya. Jadi hasilnya nanti 1/8 tinggal kalian bagi aja. Jadi berapa itu dia? 0,125 ya, atau 1,25 kali 10 pangkat min 13. Jadi kalau misalnya kelihatan kalian hitung sendiri. Jadi di sini kalau untuk asam sulfat OH minnya sebesar 1,25 kali 10 pangkat min 13. Jadi dikebukti ya, baik asam atau basa dia punya H plus, punya OH min. Asam sulfat karena dia bersifat asam sehingga dominan adalah H plus. Sini H plusnya sebesar 4 kali 10 pangkat min 2. OH minnya sebesar 1,25 kali 10 pangkat min 13. Oke. Jadi prinsipnya jangan bingung, kalau dia basa kita bisa tahu H plusnya ya, tapi patokannya dari kalau dia basa dari OH min dulu. Kita harus cari OH minnya ya. OH minnya ini OH min apa? Untuk basa kuatkah atau basa lemah? Karena rumusnya berbeda kan. Sama juga kalau dia asam kita bisa tahu OH minnya, tapi yang kita harus cari tahu adalah nilai H plusnya dan KW-nya. Oke, jadi kalian harus detail dalam memahami. Ini adalah pembahasan
tentang pH, bagaimana cara menentukan pH. Sini kita bahas konsep rumusnya dulu. Jadi tadi kan pH atau tingkat keasaman atau kebebasan suatu larutan itu kan ditentukan oleh banyaknya konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH-. Cuman karena di sini jumlahnya sangat kecil, ini cukup menyulitkan ya untuk menghitungnya. Sehingga ada salah seorang ilmuwan bernama Soren Sorensen yang menggunakan konsep bilangan berpangkat. Nah, dia temukan rumusnya ini jadinya ya, yang membantu kita untuk menentukan pH secara lebih mudah. Patokannya adalah dari rumus kesetimbangan air. Kw sama dengan H+ dikali OH-. Jika masing-masing ruas kita masukkan nilai min log, maka jadinya min log Kw sama dengan min log konsentrasi H+ dikali berbagi ditambah min log OH-. Nah, min logaritma ini sama dengan persamaannya adalah dengan eksponen. Kayak ini dalam eksponen Kw, jadi diambil dengan nanti bilangan pangkatnya aja. Sama dengan min log H. Kw itu nilainya tergantung sama kondisi suhunya. Jadi nanti di soal pasti tentukan kalau suhunya 25 derajat berarti Kw-nya sekian, suhunya di atas 25 sekian, di bawah 25 sekian. Sekarang yang jadi patokan adalah kondisi ideal, yaitu suhunya suhu ruangan 25 derajat Celcius. Sehingga kalau suhunya suhu ruangan, maka nilai Kw sama dengan 10 pangkat min 14. Sehingga nanti rumusnya jadikan tadi PKW sama dengan pH ditambah pOH. Ya, kenapa di sini jadi 14? Ini dari bilangan berpangkat di sini. Ya, kalau 1 kali 1 itu kan nilainya kan 0 logaritmanya. Kalau dia bilangan berpangkat, nilai logaritma kita ambil hanya bilangan berpangkat. Jadi 14 sama dengan pH plus pOH. Kalau kita susun ulang rumusnya, kita bisa dapat rumus pH sama dengan 14 min pOH. Kalau dia rumus basah, pOH itu sama dengan 14 min pH. Sekarang kita akan membahas contoh soalnya. Oke, sekarang adalah soal yang pertama, kita bahas tentukan pH larutan HCl atau asam klorida dengan konsentrasi larutan H+. Step pertama, kalian harus mengionisasikan larutan tersebut untuk mengetahui apakah larutan ini bersifat asam atau basa. HCl fase aqueous akan terurai menjadi H+, yang depannya H, dan Cl-. Nah, di sini ingat, karena ada H+ berarti dia bersifat asam menurut teori Arrhenius. Selanjutnya adalah apakah dia asam kuat atau asam lemah. Kalau tidak ada nilai Ka yang diinformasikan, berarti dia bersifat asam kuat. Sehingga rumusnya adalah H+ sama dengan molaritas asam dikali valensi asam. Molaritas asamnya 0,1. Kita ubah menjadi bilangan berpangkat jadi 1 kali 10 pangkat min 1. Dikali valensinya berapa? Di sini valensinya koefisiennya nilai 1, berarti sama dengan 1. Oke, ya. Berarti sekarang udah dapat H+, kita bisa langsung ke rumus pH. Karena di sini tanya cuma pH-nya sendiri, udah bisa langsung kayak dong tadi penjabaran min log sama dengan konsentrasi H+. Min log, masukkan angkanya 1 kali 10 pangkat min 1. Yang dikerjakan yang mulai dari bilangan berpangkatnya. Bilangan berpangkatnya di sini berapa? Min 1 kan? Min 1, pindah ruas ke belakang, min 1 kali 1. Berarti kan minnya jadi 1. Min log 1, tinggal ini belum dikerjain. Min log kali 1. Min log 1. 1 min log 1 berapa? Log 1 nilainya 0. Dapatlah pH-nya 1. Jadi untuk larutan HCl sebesar 0,1 molar, pH-nya sebesar 1. Asam atau basa? Udah jelas asam, karena dia jauh di bawah 7. Oke. Yang kedua, tentukan pH larutan CaOH 2 kali, yaitu larutan kalsium hidroksida dengan molaritas atau konsentrasi sebesar 0,04 molar. Step pertama sama kayak soal yang sebelumnya. Untuk basa kuat adalah molaritas basa kali valensi basa.
molaritas basanya 0,04, kita ubah jadi ulangan berpangkat 4 kali 10 minus 2 dikali 2. Ya, dapatlah 8 kali 10 pangkat 2. Yang ditanya adalah pH. Oke, kita bisa menggunakan rumus 14 sama dengan pH plus pOH. Yang ditanya adalah pH, berarti kita harus tahu dulu nilai pOH-nya. pOH itu kan rumusnya min log OH min. Min log, kita masukkan angka yang langsung 8 kali 10 pangkat 2. Jadi sudah bilang, kita mulai mengerjakannya dari bilangan berpangkatnya min 2. Pindah ke depan, min kali min jadi 2, positif 2. Ini belum kita pindah, min log kali 8 berarti min log 8. Dapat kita masukkan ke rumusnya, sehingga pH sama dengan 14 dikurang, di rumus sebelumnya udah tadi ya, dikurang pOH dalam kurung 2 min log 8. Min kali 2 demi 2, 14 dikurang 2 12. Min kali min plus. Oke, ini tadi contohnya itu masih untuk yang basa kuat dan asam kuat. Kalau untuk yang asam lemah basa lemah berarti nanti tinggal diubah rumusnya aja. Kalau di H+, berarti untuk asam lemah rumusnya adalah H+ untuk asam lemah rumusnya adalah akar konstanta asam kali molaritas asam. Kalau dia basa, konsentrasi OH- sama dengan akar Kb konstanta basa kali molaritas basa. Jadi yang membedakan adalah tadi untuk menentukan H+ dan H+.